Oke, baik pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Bung Salut, di acara Lintas Kita, dari kita untuk Anda. Dan di sore hari ini, di studio telah hadir Bung Asgar Saleh. Saya menyebut beliau Bung Asgar Saleh dengan kapasitas Direktur LSM Rorano. Selamat datang Bung Asgar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga untuk pemirsa News TV dimanapun Anda berada. Baik pemirsa, saya sengaja atau kami sengaja mengundang beliau untuk datang di studio karena ada sesuatu yang menarik yang terucap dari pemikiran beliau, dan ini saya pikir menjadi pedoman kita bersama sebagai anak daerah, terlebih khusus Provinsi Maluku Utara, bahwa dalam memperjuangkan pahlawan nasional ini merupakan hampir keinginan atau niat semua provinsi yang ada di Nusantara. Kira-kira seperti itu ya. Ya, namun mengurus atau mengusulkan gelar kepahlawanan nasional ini tidaklah mudah, pemirsa. Butuh pemikiran, energi, terutama biaya. Nah, di sini kemudian sebagai tokoh muda yang aktif dalam kegiatan sosial, dalam kegiatan lingkungan dan kemasyarakatan, Bung Asgar tentunya memberikan partisipasi pemikiran yang agak kritis bahwa mengurus pahlawan nasional atau gelar pahlawan nasional itu tidak semudah membalik telapak tangan. Kira-kira seperti itu, Bung Asgar. benar. Yang paling frontal, saya sebut agak frontal narasi beliau, karena beliau dalam salah satu media cetak di Maluku Utara menyebut bahwa dalam pengusulan atau pengurusan status atau gelar pahlawan nasional ada berbau bisnis itu. Saya langsung saja kepada Bung Asgar, apa maksud daripada narasi atau perkataan saudara tentang bisnis, tanda kutip itu? Ya, makasih Bung Salut. Jadi sebenarnya berangkat dari kegelisahan, kemudian melihat banyaknya fakta-fakta empirik. Salah satu yang paling penting saya sebut saja bahwa kita sejak kecil, bangsa ini selalu mendoktrin warga negaranya untuk memahami sebuah adigium bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Dan adigium itu selalu berulang kali digaungkan setiap 10 November misalnya, atau setiap 17 Agustus. 17 Agustus ketika bangsa ini merayakan kemerdekaan atau merayakan Hari Pahlawan. Bangsa dalam narasi seperti ini kan kita tahu abstrak, sesuatu yang imajiner lah. Ada orang menyebut bahwa dia itu imagine community. Benedict Anderson itu dia menyebut imagine community itu artinya sesuatu yang terbayang. Bangsa itu belum nyata. Dan kalau kita pindahkan struktur bangsa itu ke struktur kekuasaan, itu ada negara. Iya. Artinya bahwa bisa dikatakan negara yang besar itu juga negara yang harus menghargai jasa pahlawan. Jasa pahlawan. Nah, saya melihatnya proses pembuatan atau pengusulan seseorang tokoh di lokal jadi pahlawan nasional itu sungguh menguras energi dan biaya, Bung Salut. Jadi misalnya begini, kita mengusulkan Sultan Babullah atau yang paling terakhir Haji Salahuddin Talabudin dari Halmara Tengah. Itu kan diusulkan oleh komunitas. Babullah misalnya itu diusulkan oleh teman-teman dari Keramat. Keramat itu meriset, mengumpulkan fakta, mengumpulkan dokumen, mengumpulkan foto, menuliskan jejak perjuangannya dengan bantuan teman-teman akademisi. Kemudian nanti dia jadi proposal, itu diseminarkan, nanti diusulkan ke pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah akan membiayai lewat APBD. Dan strukturnya bertahap, ada sidang di level kabupaten kota, kemudian naik ke provinsi, dan jika lolos itu akan diusulkan ke Jakarta. Dan di sana akan ada sidang lagi beberapa kali sebelum nanti ditandatangani oleh Presiden. Berarti sebelum melewati pemberian gelar ini, rangkaian-rangkaian tadi itu harus dilalui dulu. Oh iya, ya? panjang. Itu sesuai Panjang, dengan amanat Undang-Undang 20. Dan dalam hal ini biasanya itu dilakukan oleh Kementerian Sosial. Jadi
Mengapa saya menyebut bisnis, karena balik lagi ke Adi Gium tadi, bahwa mestinya kalau seseorang itu dia berjasa benar terhadap bangsa ini, taruhlah Haji Salahuddin misalnya, itu berarti negara dong yang harus mencari riwayat, latar belakang, sejarah, dokumentasi, foto dia ketika dia berjuang melawan Belanda hingga akhirnya ditembak mati di Ternate. Harusnya negara. Kenapa negara? Karena itu. Tapi fakta saat ini gimana? Kalau Bung Asgar melihat saya melihatnya itu usulan dari pemerintah daerah atau dari komunitas atau dari keluarga. Dalam kasus Babula misalnya, saya tahu teman-teman keramat Ternate itu berdarah-darah, mengumpulkan donasi, sumbangan sukarela sana sini, kemudian membuatnya jadi naskah. Itu diseminarkan beberapa kali, ada seminar, mengundang para ahli untuk memboboti naskah itu. Sebelum jadi diserahkan ke pemerintah kota, nanti pemerintah kota mengolah lagi, kemudian mengusulkan secara berjenjang ke provinsi dan ke Jakarta. Dan itu menunggu waktu yang lama. Jadi memang tidak semudah itu. Makanya saya bilang, mengapa dari awal negara tidak mengambil alih seluruh proses ini dalam konstruksi biayanya, bukan konstruksi akademisnya. Karena memang kita butuh kajian akademis yang lumayan serius. Saya ambil contoh misalnya, ada teman yang terlibat benar dalam proses ini, kadang-kadang mengeluhkan ke saya dalam tanda kutip bahwa dia harus membayar sekian US dollar misalnya, hanya untuk mendownload 1-2 lembar dokumen dari Leiden University di Belanda. Yang kita tahu punya banyak sekali dokumen tentang apa yang terjadi di daerah ini, apa yang terjadi dengan para tokoh kita. Jadi itu kan mahal biayanya. Dan orang-orang ini bekerja nyaris tanpa publikasi, silent. Kemudian setelah jadi dokumen, diambil alih pemerintah. Ada step yang menentukan di situ. Kalau pemerintahnya benar serius, taruhlah bupati wali kotanya benar-benar care, menganggap bahwa ini sesuatu yang harus dituntaskan, dia akan membiayainya dari APBD. Tapi kalau pemerintahnya menganggap bahwa ini tidak punya sesuatu yang sinkron dengan kondisi sekarang, kemudian karena banyak refocusing, COVID dan sebagainya, APBD-nya juga minus, terus apa yang terjadi? Berarti Dan tidak akan sampai ke Jakarta. Itu merupakan juga salah satu beban juga ya? Ya, beban, akan jadi beban. Seharusnya ke depan gimana, Bung Asgar? Kalau saya seharusnya ya mulai tahun depan misalnya, pemerintah melalui Kementerian Sosial menentukan 10 pahlawan yang akan diangkat atau ditetapkan oleh negara jadi pahlawan nasional. Taruhlah di Maluku 1 atau Maluku Utara 1, Jawa 1, Kalimantan 1, Sumatera 1, kan masih banyak. Sebenarnya di luar pahlawan nasional yang sudah ditetapkan masih ribuan orang sih yang berjasa untuk Republik ini. Kan pemerintah tinggal meriset datanya, kemudian menetapkan. Sehingga dari awal ketika taruhlah misalnya, tahun depan Maluku Utara kebagian jatah Banau misalnya. Kan dari awal pemerintah membiayai itu, riset tentang Banau, pahlawan Banau itu siapa, di mana dia lahir, latar belakangnya, perjuangannya sampai dia membunuh seorang residen Belanda di Jailolo. Dan kemudian dia dihukum gantung gara-gara pemberontakan itu. Itu kan diriset oleh negara dari awal. Sehingga orang menganggap bahwa ini memang sesuatu yang pantas, yang sudah menjadi tugas negara untuk melakukan itu. Bukan tugas komunitas, bukan keluarga. Kenapa harus negara yang ambil alih barang? Karena dia pahlawan nasional. Dia bukan pahlawan Halmahera Tengah, bukan pahlawan Ternate atau pahlawan Tidore. Dan jangan lupa orang-orang ini berjuang mengusir kolonial itu untuk negara, untuk bangsa, bukan untuk keluarganya, bukan untuk komunitas di desanya atau di kampungnya atau di daerah sekitarnya, bukan. Salahuddin misalnya, dia kan matang dengan organisasi Serikat Islam di Jawa. Kemudian dia pulang, masuk lewat Papua, melakukan konsolidasi gerakan di sana sebelum masuk ke Halmahera Tengah dan memberontak melawan Belanda secara terbuka. Tujuannya Indonesia merdeka. Indonesia merdeka ya. Bukan Halmahera Tengah merdeka, bukan Ternate merdeka. Demi merah putih. Demi merah putih. Dan karena itu konstruksi berpikirnya harus negara dong yang mulai membiayai itu. Di Maluku Utara dalam catatan saya masih sangat banyak pahlawan yang layak disebut pahlawan. Selain Banau misalnya, yang secara terbuka bahkan dengan tangannya sendiri membunuh residen Belanda di zaman itu. Ketika Belanda sudah menggunakan senjata organik, dia masih menggunakan parang dan tombak, tapi memberontak dan akhirnya dihukum gantung oleh Belanda. Ada salah satu pahlawan lokal misalnya yang menurut saya tidak kalah cemerlangnya, namanya Boki Fatima. Boki Fatima itu adalah putri sulung dari Sultan Bacan,
Dia adalah istri dari salah satu tokoh pers nasional yang sudah jadi pahlawan nasional, Raden Mas Tirto Adi Suryo. Boki ini dalam catatan yang saya baca itu perannya sangat dominan. Berarti selain Boki juga ada juga dari tokoh Sultan Tidore juga ya? Ya, ada Sultan Zainal Abidin Shah. Zainal Abidin Shah ini kan gubernur pertama Papua yang ditunjuk langsung oleh Soekarno. Berarti nama-nama yang tadi disebut tadi oleh Bung Asgar tadi yang seharusnya diakomodir dalam deretan nama-nama calon pahlawan nasional itu. Sampai saat ini kan belum bisa dilakukan karena mungkin yang faktor tadi ya, soal pembiayaan tadi. Ya, saya menduganya salah satunya seperti Iya. itu. Banau misalnya kenapa agak mandek? Mungkin karena data valid tentang Banau itu setahu saya ada di Leiden University di Belanda. Dan itu butuh kunjungan untuk taruhlah ke Belanda, atau kalau kita mau mendownloadnya dengan aplikasi yang dimiliki itu bayarnya per US dollar. Kemudian kalau Zainal Abidin Shah itu kan sudah diusulkan oleh pemerintah Tidore, jauh mendahului Haji Salahuddin. Tapi jadi pertanyaan kemudian kenapa Zainal Abidin Shah tidak disahkan, tapi Salahuddin yang belakangan justru ditetapkan jadi pahlawan nasional. Tapi juga ada juga Bung Asgar pernyataan dari salah seorang sejarawan menyatakan bahwa selain mereka mendapatkan kesulitan tentang pengusulan nama pahlawan ini, salah satu faktor yang memperlambat ini juga keseriusan dari pemerintah yang bersangkutan. Iya, itu faktor penentu. Makanya saya di awal tadi saya bilang bersyukur kalau misalnya bupati wali kotanya care terhadap usulan ini. Tapi kalau bupati wali kotanya tidak menganggap ini penting, maka dia akan stagnan di tingkat daerah. Meskipun usulannya sudah masuk, karena itu ada lebih-lebih dalam tanda kutip untuk memuluskan agar ada penetapan TKP2PF di Jakarta. Ada beberapa kali sidang sebelum nanti presiden misalnya melakukan penandatanganan naskah untuk jadi pahlawan nasional. Karena itu urusannya tidak mudah sih, butuh biaya. Anda dari sini ke Jakarta saja butuh dana untuk bolak-balik, naik pesawat, tiket dan sebagainya, apalagi untuk mengusulkan sesuatu yang besar. Karena itu mengapa saya menyebut bisnis, dalam konstruksi berpikirnya itu mesti ini jadi tanggung jawab negara. Bukan tanggung jawab orang per orang atau keluarga para pahlawan ini, karena harus dibaca bahwa sejatinya tanpa ditetapkan oleh negara juga kita tetap beranggapan bahwa Nuku itu luar biasa. Babula, Khairun, Zainal Abidin Shah, ada Jabir Shah, ada orang-orang yang level lokal pahlawan bagi kita. Tapi kan butuh pengakuan dari negara, dan itu yang tidak dilakukan. Seharusnya persoalan ini harus pemerintah pusat turun gunung ya gitu. Ya kalau saya itu tanggung jawab negara. Apa salahnya sih misalnya kita menyisihkan sekian miliar dari APBN yang begitu besar, kalau misalnya negara tidak punya dana untuk itu, saya kira kita bisa berutang ke Cina misalnya. Masa untuk membangun IKN dan kereta api cepat Bandung-Jakarta saja kita bisa berutang. Hanya untuk urusan pahlawan kita tidak bisa melakukan hal yang sama. Tapi saya kira nonsen lah kalau negara tidak punya dana untuk itu. Karena ini harus diingat bahwa mereka ini adalah orang-orang besar yang berjuang membebaskan Republik ini dari penjajahan. Iya. Harganya tidak sebanding jika kita harus mengkalkulasinya dengan rupiah. Rupiah, benar. Karena itu kewajiban negara. Saya menekankan kewajiban negara untuk mengakomodir tokoh-tokoh di mana saja, membuat list misalnya, tidak perlu harus serentak, tapi paling tidak setiap tahun ada 10-20 orang yang ditetapkan oleh negara untuk jadi pahlawan. Iya. Dan ke depan mungkin ada harapan dari Bung Asgar misalnya bisa diakomodir dalam kurikulum gitu. Oh, kalau saya ya. Jadi tadi kita bicara fase sebelumnya, sebelum proses ini berlangsung, mudah-mudahan ada perubahan ya. Orang menyebutnya bahwa itu amanat undang-undang, tapi saya kira kan undang-undang bukan kitab suci yang tidak bisa dirubah, bisa diamandemen, dan paling tidak peran negara lebih besar di situ. Yang kedua adalah kita bicara pasca Babula, pasca Nuku, pasca Haji Salahuddin jadi pahlawan. Saya tidak ingin ke depan misalnya orang-orang ini, tokoh-tokoh yang luar biasa ini hanya jadi pajangan misalnya ketika 10 November dibuat baliho, 17 Agustus dibuat baliho. Terus kemudian itu dipajang dan kita hanya terjebak pada simbol. Ke depan misalnya pemerintah daerah di Halteng, di Tidore, di Ternate, saya kira sudah mulai berpikir serius misalnya untuk membuat literasi yang lengkap tentang siapa Babula, siapa Nuku,
siapa Haji Salahuddin misalnya, dan dibukukan, kemudian itu transfer nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai nasionalisme dia, orang-orang ini, Ya, itu diajarkan di sekolah-sekolah. minimal nilai-nilai SD, perjuangannya SMP, itu ya. harus terdoktrinasi untuk generasi-generasi Ya. berikutnya. SD, SMP, atau SMA kan bisa tuh dibuat. Ada ruang yang cukup di Undang-Undang Sisdiknas untuk muatan lokal, agar daerah juga, Mulai. atau kita misalnya mengkombinasinya dengan sekarang kan tema model pembelajaran kan tematik tuh. Jadi kalau misalnya pelajaran sejarah, kita bisa mengambil salah satu tokoh lokal, kemudian itu diskusikan tuntas di kelas, siswa memahaminya, kemudian itu akan diuji. Iya, iya. Dan kalau itu terjadi, ya kita akan punya identitas. Minimal 20-30 tahun akan datang, anak-anak di Halteng, di Tidore, di Ternate, akan tumbuh dengan kebanggaan bahwa kita punya Babula. Iya, iya. Kita punya Nuku, kita punya Haji Salahuddin. Saya khawatir jangan-jangan misalnya pasca momentum seseorang ditetapkan sebagai pahlawan nasional, itu jadi langkah akhir. Kemudian balik, ya kita perlahan-lahan mulai melupakan itu. Nanti 10 November tahun depan kita ingat lagi bahwa kita punya pahlawan. Tapi indoktrinisasi nilai-nilai yang dia perjuangkan ketika dia hidup, mengusir Belanda, Portugis, Spanyol, dan sebagainya, itu tidak terekam di memori anak-anak milenial. Iya, iya, iya. Jadi, berarti hakikatnya situ ya. oh iya, Ya, ke depan jangan-jangan ya, ke depan misalnya 10-20 tahun akan datang kita berdiskusi dengan teman-teman atau anak-anak kita dari Halteng, Ternate, dan Tidore, ditanya tentang siapa Babula, mereka akan kesulitan menjawab. Betul. Mengapa mereka kesulitan menjawab? Karena mereka tidak punya literasi yang cukup untuk memahami siapa orang ini. Itu yang menurut saya penting untuk dilakukan. Jadi kalau Salahuddin misalnya, Haji Salahuddin ini tokoh luar biasa besar. Iya, iya. Saya kira tidak ada salahnya misalnya APBD lagi dibahas nih. Iya, iya. Lewat Dignas atau yang lain, atau juga pemerintah provinsi bisa mengambil take over-nya, bisa juga diajarkan di daerah yang lain, karena kita bicara skop Maluku Utara, ya bikin buku pelajaran, kemudian dibagikan, siswa belajar, guru belajar, dan itu jadi intervensi lewat pendidikan. Itu menurut saya penting. Berarti dalam hal ini yang harus proaktif ini dinas pendidikan begitu ya? Ya, dinas pendidikan. Tapi lagi-lagi tergantung political will dari kepala daerahnya. Kepala daerahnya itu. Ya, kalau dinas ini kan eksekutor saja. Eksekutor. Seluruh rancangan APBD ini kan dibahas oleh kepala daerah dan DPR. Kalau teman-teman DPR juga punya pikiran yang sama, saya kira sesuatu yang akan sangat membahagiakan. Misalnya kalau ada, kita ke Halteng misalnya, kita dapat buku bacaan tentang Salahuddin, kita ke Tidore dapat buku bacaan tentang Nuku. Sejauh ini Bung Askar, dalam catatan LSM Rorano itu, ke depan kira-kira yang sementara diperjuangkan atau layak diperjuangkan sebagai pahlawan nasional itu tokoh-tokoh mana aja? Kalau di lokal Maluku Utara, ulang lagi nih, Sultan Jalaluddin Abidin Shah sudah diusulkan ya. Iya. 2 tahun terakhir ini mandek di sidang-sidang TPG G2PF. Iya. Atau mungkin mandek di Sekretariat Negara. Saya tidak tahu prosesnya di mana, tapi itu sudah diusulkan. Jalaluddin Abidin Shah ini kan gubernur Papua pertama yang menghibahkan tanah Tidore untuk dijadikan ibu kota provinsi perjuangan. Soekarno dekretnya itu provinsi Irian Barat. Tapi orang-orang Tidore menambahkan kata perjuangan. Jadi nomenklaturnya dirubah di Tidore, namanya Provinsi Perjuangan Irian Barat. Untuk mengingatkan bahwa memang mengapa harus berjuang, karena tanah Papua itu adalah bagian dari Kesultanan Tidore. Ya, gitu. Itu yang secara politis. Dan itu seharusnya harus menjadi proses atau pendekatan dari pemerintah pusat untuk mempertahankan Papua Barat ya sebenarnya ya. Proses perjuangan untuk merebut Papua kan dimulai dari Tidore sebenarnya. Dari Tidore. Secara politis ya. Iya. Ketika misalnya pemerintah menetapkan Papua itu Irian Barat waktu itu bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia, secara politis kita diuntungkan. Iya. Anda bayangkan saja kalau waktu itu Soekarno mengeluarkan dekret atau keputusan presiden kemudian sampai ke Tidore, Sultan menolak. Iya. Kan tidak jadi barang ini. Tapi kan Sultan menerima, kemudian menghibahkan tanah di sekitar Suasiu itu, yang belakangan namanya jadi Indonesiana itu. Indonesiana itu kan filosofinya Indonesia ada di sana. Indonesia di sana. Ke Papua. Itu dulu kan sejarahnya kan begitu, kita bacakan di Indonesia ada di sana. Indonesia di sana itu. Indonesiana. Itu kan dihibahkan tanahnya. Dan Sultan bersedia menjadi. Berarti berdasarkan sejarah, Tidore memiliki kontribusi besar. Sangat besar. Terhadap NKRI. Sangat besar. Tanpa Tidore, Papua tidak ada. Iya. Tanpa Tidore mungkin kita akan belajar Indonesia itu dari Sabang hingga Ternate atau hingga Ambon. Iya. Tidak ada Merauke. Karena fakta sejarah seperti itu, ya, Bung Asgar.
Dan itu yang saya bilang tadi, tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang berkontribusi melebihi kapasitasnya untuk Indonesia waktu itu. Ironis kemudian kalau untuk memperjuangkan dia sekedar menjadi pahlawan nasional, pemerintah daerah, keluarga, orang-orang di level lokal harus berdarah-darah. Betul, saya sepakat juga dengan konsep Anda berpikir ini. Saya juga sangat tertarik karena apapun yang harus dilakukan ini merupakan aset bangsa dan negara. Ya. Ya. Ada Banau. Banau itu membunuh Belanda, residen Belanda, Gebek di Jailolo. Dan itu pemberontakannya meluas. Belanda kemudian menggunakan kekuasaan, mengirim pasukan berulang kali ke Jailolo untuk menangkap Banau, tapi gagal. Akhirnya dia mengintimidasi Sultan Bacan dan Sultan Ternate dengan jaminan kalau Banau tidak menyerah, kedua sultan ini akan ditahan. Walaupun belakangan setelah Banau ditangkap, digantung, Sultan Bacan kemudian dibuang ke Bandung. Ini berarti bahwa Maluku Utara selain dikatakan daerah raja-raja, Maluku Utara ini kalau diselami lagi, ini juga kaya dengan tokoh-tokoh perjuangan ya. Oh iya. Terhadap NKRI mempertahankan perjuangan Merah Putih. Salah satu yang dalam catatan saya, kebetulan ini berkaitan juga dengan kegiatan jurnalisme, ada tokoh pers lokal yang tidak banyak ditulis story-nya oleh orang-orang lokal. Bahkan saya pernah mendatangi makam Boki Fatimah. Itu terletak di Bukit Borero, di sebelah Sungai Amasing. Itu makamnya itu bisa dibilang tidak terurus. Di tengah hutan bambu, dan orang Bacan sendiri tidak tahu bahwa di situ ada Sultan Bacan, anak Sultan Bacan yang berperan sangat besar. Jadi dia ini istri dari Raden Mas Tirto Adi Suryo. Raden Mas Tirto Adi Suryo itu adalah tokoh pers lokal yang pertama menerbitkan Buletin Medan Prijayi, buletin pertama Republik Indonesia yang seluruh isi beritanya itu melawan Belanda. Dan siapa donatur di belakang Medan Prijayi yang begitu besar? Ada kakak dari Boki Fatimah, Usman Shah. Jadi Kesultanan Bacan itu menghibahkan aset dan dananya untuk membiayai Medan Prijayi sebagai mercusuar perjuangan melawan Belanda lewat perjuangan pers waktu itu. Dan Boki adalah istri. Dia berdiri di samping Raden Mas Tirto Adi Suryo. Dan sayangnya nama beliaunya hilang. Orang tidak kenal. Anda boleh tanya ke orang di Halsel, orang di Ternate, orang di Tidore. Sangat sedikit orang yang mengetahui siapa Hari ini kalau Anda tidak sebut juga, pasti saya juga tidak tahu juga. Boki Fatimah itu menurut saya luar biasa. Bung Salut. Karena kalau kita baca novel Tan Malaka yang begitu legendaris, ada 4 novel Tan Malaka, mulai dari Bumi Manusia hingga terakhir di novel yang terakhirnya, itu di salah satu novelnya dia menulis runut tentang Boki Fatimah dan Raden Mas Tirto Adi Suryo. Perjuangan bagaimana membiayai Medan Prijayi, bagaimana Belanda mengintimidasi mereka, kemudian bahkan mereka terpisah sampai Raden Mas Tirto Adi Suryo meninggal juga, Boki sudah dibuang ke Bacan. Luar biasa ini. Ini sejarah yang harus digali. Oh iya, saya pernah datang saya waktu itu 4-5 tahun lalu sempat marah ke teman-teman jurnalis lokal waktu itu karena kalau saya tidak salah Tirto menulisnya. Tirto tuh Tirto ID ya, dia menulis tentang story Boki Fatimah itu. Dia datang dari Jawa, kemudian sampai ke Ternate, naik pesawat ke sana, datang ke makam itu, memotret, kemudian menulisnya, dan dia pulang dia memberitakan. Sementara orang lokal tidak pernah peduli. Tidak pernah. Itu luar biasa itu. Jadi kita punya banyak lah, di Sula juga ada, di Kaliabu juga ada. Saya kira tidak ada salahnya kita mulai meriset itu. Karena penting, menurut saya penting bukan semata-mata karena kita euforia atau glorifikasi ke masa lalu yang demikian gemilang. Tapi bahwa ada nilai, ada spirit yang luar biasa dari tokoh-tokoh ini yang harus dipelajari oleh. Makanya itu saya pikir apa yang disampaikan oleh Bung Asgar ini sangat menarik. Dan ini menjadi referensi bukan hanya sekedar semacam simbol yang seperti Bung Asgar bilang tadi. Tetapi bisa saja 5 tahun, 10 tahun, atau 50 tahun ke depan ini menjadi semacam bagi generasi itu. Gitu. Ya, kebutuhan. Kalau saya kebutuhan. Ya. Kan kita jangan berhenti berpikir setelah mereka jadi pahlawan. Ya, makanya jadi ketika berbicara di Sula, setelah mereka pahlawan, apa yang harus kita lakukan? Ya, itu yang nilai perjuangannya itu. Ya, itu jauh lebih penting. Lebih penting. Jangan sampai kita merayakan mereka pas 10 November, 17 Agustusan. Habis itu kita lupa lagi.
Iya. Tapi kalau misalnya intervensinya lewat dunia pendidikan, itu akan terekam di memori anak-anak. Apalagi Betul. kalau intervensinya ke anak-anak SD. Iya. Itu sekali diberikan nutrisi tentang siapa Salahuddin, siapa Babullah, siapa Nuku, sampai mereka meninggal, menua dan meninggal, itu memorinya tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Mereka kan hidup dengan orang-orang ini, dengan tokoh-tokoh Luar ini. biasa itu. Kan kita sudah, saya itu terinspirasi dengan apa yang dibilang oleh Pak Sultan Tidore, Iya. Haji Hussein Shah. Jadi dalam sebuah diskusi, termasuk juga ketika seminar Sultan Babullah di Pendopo Kesultanan Ternate 4 tahun lalu, Pak Sultan itu menyebut begini, bahwa orang sering menepuk dada, setiap momentum kebangsaan, orang selalu bicara, setiap ada ancaman, setiap ada sesuatu yang dianggap mengancam bangsa dan negara ini, orang selalu bicara NKRI harga mati. Betul. Menurut Pak Sultan, di orang-orang di Maluku Utara, itu harus mulai membiasakan menyebut bahwa kita ini sudah mati berkali-kali untuk Mati NKRI. berkali-kali gitu. Karena sejarah panjang kita ini negara loh, Wal. Betul, betul. Bung Salut, kita ini negara Tidore, negara Ternate, negara Bacan, negara Jailolo. Iya, iya. Negara yang ketika Indonesia merdeka, tanpa menuntut apapun, tanpa perjanjian apapun, menyerahkan daulat negara ini untuk bergabung dengan NKRI. Iya. Menyerang secara kesadaran itu. Ya, Iya. dan itu fakta. Fakta sejarah seperti itu. Sehingga ketika, kembali lagi ke soal pahlawan, mestinya ketika ada tokoh lokal, ya negara dong yang biayai. Berarti yang Gitu. kelima tadi bahwa NKRI harga mati itu tidak relevan saat ini juga iya. untuk Maluku Utara lah. Untuk Maluku Utara, kalau orang lain boleh menyebut Karena Maluku Utara itu NKRI kalau harga mati sudah mati berulang-ulang. Kita bisa menyebut bahwa kita ini udah mati berkali-kali. Mati untuk berkali-kali. Jadi mungkin sebelum acara ini diakhiri, mungkin ada semacam testimoni atau pernyataan dari Bung Askar kepada pemirsa. Ya. Semoga ke depan kepengurusan pengusulan pahlawan nasional ini harus seperti apa, Bung Askar? Ya, kalau saya sebaiknya negara mulai melakukan intervensi, mengambil alih seluruh proses untuk menjadikan seseorang pahlawan nasional. Kenapa negara? Karena itu memang tugas dia. Bahwa orang-orang ini berjuang untuk negara, bukan berjuang untuk komunitasnya, bukan berjuang untuk daerahnya, tapi berjuang untuk negara. Karena ketika dia menjadi pahlawan nasional, berarti dia pahlawan untuk bangsa ini. Yang kedua adalah jangan pernah berhenti setelah seseorang jadi pahlawan nasional. Kita harus mulai mentransfer nilai-nilai perjuangannya melalui intervensi di dunia pendidikan. Lewat kurikulum lokal dan sebagainya. Sehingga ya 10-20 tahun akan datang, anak-anak kita, generasi muda Indonesia, generasi muda Maluku Utara akan tumbuh dengan identitas bahwa mereka memang berjuang bersama orang-orang hebat ini. Oke. Baiklah pemirsa, demikianlah pertemuan atau diskusi kita hari ini. Semoga apa yang menjadi perbincangan singkat ini menjadi referensi atau literasi baik kita generasi muda yang ada di Maluku Utara. Insya Allah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Dan Maluku Utara ini dikenal bukan sebagai, tidak hanya dikenal sebagai daerah raja-raja, tetapi di sini juga menyimpan segudang para pejuang-pejuang. Insya Allah ke depan bisa negara atau pemerintah pusat bisa mengintervensi apa yang menjadi keinginan masyarakat Maluku Utara pada umumnya. Demikian perbincangan sore hari ini dalam acara Lensa Kita dari kita untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.